Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rina Riorita dalam seri mata kuliah matematika. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai turunan. Baik, materi kali ini akan saya awali dengan sebuah ilustrasi yang nantinya akan membawa Anda pada pengertian turunan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai kecepatan rata-rata. Misalkan sebuah mobil memerlukan waktu 7 jam untuk menempuh perjalanan dari Purwokerto ke Bandung. Berdasarkan anggapan bahwa jarak Purwokerto-Bandung adalah 350 km, maka kecepatan rata-rata mobil selama 7 jam ini adalah delta S per delta T. Jadi delta S ini adalah perubahan jarak, kemudian delta T perubahan waktu. Nah, tadi jaraknya 350 km, waktunya 7 jam. Sehingga delta S per delta T atau kecepatan rata-rata yang ditempuh adalah 50 km per jam. S-nya di sini jarak ya, T-nya menyatakan waktu. Nah, kenyataannya kalau kita lihat di speedometer, itu kecepatan itu tidak selalu menunjukkan 50 km per jam. Ya, kadang naik, kadang turun. Misalkan dalam keadaan macet, kecepatannya berarti kita turunkan. Kalau keadaan lengang, kita naikkan. Berarti kecepatannya berubah-ubah. Ya, jadi yang diukur dari speedometer ini bukanlah kecepatan rata-rata sebetulnya. Nah, sekarang misalkan jarak yang ditempuh mobil tadi kita nyatakan dalam sebuah fungsi ft. Nah, misalkan di sini ft ini adalah jarak yang ditempuh mobil setelah t jam, selama selang waktu 0 sampai 4 jam. Kemudian ft-nya misalnya kita representasikan dengan ft sama dengan 8t kuadrat ditambah 10t. Nah, jadi kecepatan rata-rata mobil selama 4 jam ini berarti delta F per delta T. Delta F berarti F4 dikurangi F0 dibagi 4 dikurangi 0. Nah, F4 kita hitung di sini berarti T-nya kita ganti dengan 4. Jadi 8 kalikan 4 kuadrat ditambah 10 dikalikan 4. F0 berarti T-nya kita ganti dengan 0. 8 kali 0 kuadrat ditambah 10 kali 0. Di bawahnya dibagi 4 dikurangi 0. Setelah kita hitung, hasilnya adalah 168 per 4 atau 42 km per jam. Oke, tadi kita sudah hitung kecepatan rata-rata mobil untuk selang waktu antara 0 sampai 4 jam. Nah, sekarang bagaimana kalau kecepatan rata-rata mobil untuk selang waktu yang lebih pendek? Di sini saya sajikan dalam bentuk tabel. Dengan kolom pertama ini menunjukkan interval waktu, kolom kedua menunjukkan selang waktu atau delta T, dan kolom ketiga menunjukkan delta F per delta T atau kecepatan rata-rata. Nah, untuk yang pertama, interval pertama antara T 1 sampai 2 jam, maka selang waktunya adalah 1 jam, dan kalau kita hitung delta F per delta T adalah 34 km per jam. Kemudian yang kedua, T-nya antara 1 sampai 1,5. Di sini selang waktunya 0,5, maka kecepatan rata-ratanya 30. Kemudian T-nya antara 1 sampai 1,25, selang waktunya 0,25, maka kecepatan rata-ratanya 28 km per jam. Kemudian diperpendek lagi, T-nya antara 1 sampai 1,1, selang waktunya 0,1, maka kecepatan rata-ratanya 26,8 km per jam. Saya perpendek lagi, di sini T-nya antara 0,99 sampai 1, sehingga selang waktunya adalah 0,01, maka di sini kecepatan rata-ratanya 25,92 km per jam. Kemudian kita naikkan lagi ya selang waktunya di sini 0,9 sampai 1,
selang waktunya 0,1, maka kecepatan rata-ratanya 25,2 km per jam. Dan terakhir saya hitung di sini antara T-nya antara 0,75 sampai 1, maka selang waktunya 0,25 sehingga kecepatan rata-ratanya 24. Kalau kita perhatikan di sini semakin selang waktunya kecil ya, semakin diperkecil di sini, maka ini ya, selang waktunya semakin mendekati 0, maka kecepatan rata-ratanya akan mendekati 26. Ya. Nah, bagaimana kalau semakin diperkecil lagi selang waktunya? Sehingga kita bisa tuliskan delta T-nya ini mendekati 0. Nah, jadi untuk delta T mendekati 0, itu artinya kita akan menghitung limit delta F per delta T untuk delta T-nya mendekati 0. Jadi ini sama dengan limit F T plus delta T dikurangi F T dibagi delta T-nya mendekati 0. Kita masukkan ya F T ditambah delta T ke dalam fungsi yang tadi. Jadinya seperti ini. Kemudian Ft juga kita masukkan dibagi delta T. Nah, ini yang T ditambah delta T kuadrat kita uraikan. Jadi seperti ini, limit 8 kali T kuadrat tambah 2 delta T ditambah delta T kuadrat ditambah 10 T ditambah 10 delta T. Yang lainnya tetap. Kemudian kita sederhanakan di sini. Di sini ada yang habis ya. Jadi sisanya limit 16 delta T ditambah 8 delta T kuadrat ditambah 10 delta T dibagi delta T. Untuk delta T-nya mendekati 0. Nah, semuanya dibagi delta T sehingga sisanya adalah limit 16 tambah 8 delta T ditambah 10 untuk delta T mendekati 0. Nah, karena delta T-nya mendekati 0, maka nilai limit ini adalah 26, ya, 16 ditambah 10. Oke, tadi kita sudah menghitung limit delta F per delta T untuk delta T-nya mendekati 0. Dan ini sama dengan limit Ft ditambah delta T dikurangi Ft dibagi delta T untuk delta T mendekati 0. Nah, karena di sini delta T-nya mendekati 0, itu artinya delta T-nya sangat kecil atau selang waktunya itu sangat kecil sekali. Sehingga kecepatan yang kita hitung itu bukanlah kecepatan rata-rata, melainkan kecepatan sesaat. Nah, yang simbol yang kita gunakan ini, kalau di kalkulus, ini biasanya ditulis dft dt. Ya. Atau ini disebut juga turunan. Turunan dari fungsi f terhadap t. Berikutnya, kita punya definisi turunan di sini. Turunan dari fungsi y sama dengan fx terhadap x adalah, kita biasanya tulisnya f aksen x sama dengan limit fx ditambah delta x dikurangi fx dibagi delta x dengan delta x-nya mendekati 0. Jika limit ini ada, ya, jadi syaratnya limitnya harus ada. Nah, notasi yang biasa kita gunakan untuk turunan itu sebetulnya ada banyak ya, ada bermacam-macam. Turunan dari y sama dengan fx terhadap x, ini biasanya diberi notasi seperti ini, ya. Bisa y aksen, f aksen x, dxy, dy dx, df dx, dfx dx. Kemudian turunan y sama dengan fx terhadap x di titik x sama dengan c, ini notasinya seperti ini. Oke, sebelumnya kita sudah membahas definisi turunan. Jadi turunan itu sebetulnya adalah limit dari delta f per delta x. Nah, ketimbang kita menghitung turunan itu menggunakan definisi, lebih mudah jika kita menggunakan aturan turunan yang berikut ini.
dan juga yang ini. Anda bisa baca sendiri di sini. Sebetulnya masih ada beberapa aturan turunan yang lainnya ya. Hanya di sini yang saya sajikan ada 9 macam aturan. Oke, berikutnya kita akan mencoba menyelesaikan sebuah contoh bagaimana aturan dari turunan tadi kita gunakan untuk mencari turunan dari sebuah fungsi. Di sini contoh yang pertama, diketahui fungsi y sama dengan 13x dibagi 5x kuadrat tambah 2. Kita akan gunakan aturan turunan yang tadi. Karena ini pembagian, ya, jadi bentuk dari y adalah pembagian, maka kita misalkan ini adalah u, ya, u-nya sama dengan 13x, sehingga u aksennya adalah, kita tulis di sini u aksennya adalah 13. Kemudian yang bawah ini adalah v, v-nya 5x kuadrat ditambah 2, maka v aksennya adalah 10x. Nah, yang berikutnya turunan pertama dari fungsi y, berarti y aksen di sini sama dengan, kalau sesuai dengan aturan yang tadi, berarti u aksen v dikurangi u v aksen dibagi v kuadrat. Berarti ini sama dengan u aksennya kita peroleh tadi 13. Kemudian v-nya adalah 5x kuadrat. 5x kuadrat ditambah 2. Kemudian dikurangi u-nya 13x. 13x. V-nya V aksennya adalah 10x. Jadi ini dikali 10x. Ini kita bagi dengan V kuadrat. V-nya adalah 5x kuadrat ditambah 2. Kita kuadratkan. Nah, ini sama dengan, kita kalikan ya. 13 dikalikan 5, di sini 60. 5x kuadrat ditambah 13 kali 2 berarti 26 dikurangi 130x kuadrat. Ini kita bagi dengan yang bawah, kita biarkan saja ya, tidak usah diuraikan karena bentuknya di sini sudah sederhana. Oke, yang atas bisa kita sederhanakan lagi. Di sini 65x kuadrat dikurangi 130x kuadrat, berarti di sini min 65x kuadrat ditambah 26 dibagi 5x kuadrat ditambah 2 dikuadratkan. Jadi hasil dari y aksen adalah ini. Oke, berikutnya kita akan kerjakan contoh yang kedua. Carilah turunan dari fungsi fx sama dengan x pangkat 4 kalikan e pangkat x. Nah, sebelum kita mengerjakan contoh 2 itu, di sini saya ulas dulu sedikit. Kalau kita punya fungsi y sama dengan e pangkat ax, maka ya, ini y pangkat ax, maka y aksennya ini adalah a dikalikan e pangkat ax. Oke, saya kasih tanda dulu di sini. Ini siapa tahu berguna nanti saat Anda mengerjakan soal yang ada fungsi eksponennya ya. Jadi contohnya misalkan gini, kalau Anda punya y sama dengan, misalnya y sama dengan e pangkat 2x di sini ya, e pangkat 2x, maka nanti aksennya itu jadi 2e pangkat 2x gitu. Oke, nah sekarang kita ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini fx sama dengan x pangkat 4e pangkat x. Ini artinya fx ini bentuknya perkalian dari dua buah fungsi. Fungsi yang mana? Yaitu x pangkat 4 dan fungsi e pangkat x ya. Jadi di sini ada fungsi u dan v. Jadi kita misalkan di sini u-nya adalah x pangkat 4. Kalau u-nya x pangkat 4 berarti u aksennya ini sama dengan 4x pangkat 3.
Kemudian V-nya ini sama dengan E pangkat X. Berarti V aksennya ini, nah kita lihat nih di sini nih. Kalau E pangkat X berarti A-nya di sini 1 ya. A-nya 1, sehingga turunannya 1 dikali E pangkat X, atau sama aja kita tulis E pangkat X ya. Oke, berikutnya kita akan mencari F aksen X. F aksen X, karena Fx di sini adalah perkalian U dan V, maka turunannya adalah U aksen V ditambah U V aksen, sesuai dengan aturan turunan yang tadi sudah kita bahas. U aksen di sini 4, X pangkat 3, V dikalikan V, V-nya adalah E pangkat X, ditambah U-nya X pangkat 4, kalikan V aksennya E pangkat X. Oke, ini boleh disederhanakan. Kalau mau X pangkat 3 kita keluarkan, E pangkat X juga kita keluarkan ya, atau kita faktorkan. Berarti ini sisanya 4 ditambah X. Oke, jadi hasilnya adalah seperti ini. Nah, berikutnya kita menginjak ke aturan yang lain, yaitu aturan rantai. Misalkan Y sama dengan FU ya, misalkan Y ini adalah fungsi dari U, dan U sendiri ini adalah fungsi dari GX. Dan ini menentukan fungsi komposit Y sama dengan FU. Karena U-nya tadi GX, jadi FGX. Atau biasa kita tulis F bundaran GX. Nah, kalau si G-nya ini terdiferensialkan di X, dan F-nya juga terdiferensialkan di U sama dengan GX, maka F bundaran G ini juga terdiferensialkan di X. Dan kita punya Y aksen, F bundaran G aksen X ini sama dengan F aksen GX kalikan G aksen X. Atau bisa kita tulis F aksen U dikalikan U aksen. Baik, yang berikutnya contoh 3 ya. Contoh 3 di sini Y sama dengan 1 min 3X pangkat 4. Kita akan mencari turunan dari Y. Nah, di sini kita akan gunakan aturan rantai. Jadi kita misalkan di sini U-nya adalah 1 min 3X. Berarti U aksennya ini sama dengan min 3. Jadi di sini FU-nya berarti apa? FU-nya di sini sama dengan U pangkat 4 ya, karena di sini Y-nya, kalau kita misalkan Y-nya sama dengan FU, maka FU-nya di sini U pangkat 4. Nah, sekarang kita akan mencari Y aksen. Y aksen di sini sesuai dengan aturan rantai yang tadi, berarti F aksen U dikalikan U aksen ya. Nah, ini F aksen U-nya, ini karena FU-nya U pangkat 4, berarti F aksen U-nya adalah 4 U pangkat 3. Jadi ini sama dengan 4 U pangkat 3 dikalikan U aksennya min 3. Atau ini sama dengan min 12 U pangkat 3. U-nya kita ganti min 12 kalikan 1 min 3X pangkat 3. Jadi ini hasilnya. Oke, yang terakhir di sini ada beberapa latihan yang bisa Anda kerjakan sendiri. Untuk latihan yang kedua, ini bisa Anda gunakan aturan rantai. Dan ini adalah soal yang terakhir. Oke, demikian penjelasan dari saya mengenai turunan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.